termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Angan-angannya, cita-citanya, keinginannya. Jangan ditambahi tulul amal. Kalau udah tambah tulu jadi jelek. Panjang angan-angan di mukhayal. A'ni, saya pengarang kitab ini, hazal amala, maksud angan-angan yang berupa rahmat Allah itu, laula wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya minal amali, angan-angan itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Angan-angannya, cita-citanya, keinginannya. Jangan ditambahi tulul amal. Kalau udah tambah tulu jadi jelek. Panjang angan-angan di mukhayal. A'ni, saya pengarang kitab ini, hazal amala, maksud angan-angan yang berupa rahmat Allah itu, laula wujuduhu la tazalzalat umuruddini wad dunya, yaitu angan-angan yang seandainya tidak terwujud angan-angan tersebut, pastilah la tazalzalat, terguncang, terganggu umuruddini wad dunya, urusan agama dan duniawi seseorang. Orang harus punya cita-cita, punya keinginan, angan-angan, keinginan, cita-cita lah, kemauan. Yang penting di luar batas, jangan sesuai batas kemampuan kita. Jangan tulul amal. Wa ila dzalika lisyaratu bima balaghna, dan kepada hal itu terdapat isyarat melalui suatu khabar bima balaghna, yang sampai kepada kami, Imam Abdullah Al-Haddad. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, lamma akhraja zurriyata Adam alaihi salamu yaumal misaq min zuhrihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lamma akhraja zurriyata Adam, tatkala mengeluarkan keturunan Adam, Adam alaihi salam, yaumal misaqi min zuhrihi, pada hari pengambilan janji roh manusia dalam hal mengesahkan Allah. Ini tertuang di dalam Quran surat Al-A'raf 172, dari punggung sulbi Nabi Adam. Wa ra'at al-malaikatu kasratahum, dan para malaikat telah melihat kasratahum, banyaknya keturunan Nabi Adam. Qalu, maka para malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, la tasa'uhumud dunya, wahai Tuhan kami, dunia ini tidak akan dapat menampung mereka, ya Tuhan kami. Saking banyaknya malaikat melihat di saat Allah mengeluarkan keturunan Nabi Adam. Faqala ta'ala, lalu Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilum mauta, sesungguhnya aku membuat mauta, kematian. Lahir, ada yang meninggal. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Sehingga bumi ini, dunia ini menampung. Allah alam bisawab. Faqalu, para malaikat berkata, la yuhni'uhum al-aisyu, kehidupan itu tidak akan menyenangkan bagi mereka. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilun amala, sesungguhnya aku, kata Allah, membuat angan-angan tuh, angan-angan, keinginan, cita-cita lah. Yang penting jangan tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita. Yang akhirnya tambah dunia akhirnya kalau sudah tulul amal. Allah alam bisawab. Wa 'anin nabi alaihi salam, innal malaikata, riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yaquluna li ahlil mayyiti, berkata pada keluarga jenazah si mayit, idang sorofu ang qabrihi, ketika mereka beranjak pergi ang qabrihi, dari kubur jenazah tersebut, ing sorifu ila dunyakum, kalian pergilah ke dunia kalian, ansa'akum mautakumullah, orang-orang mati kalian telah membuat diri kalian lupa kepada Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat alaihimussalamu, la yad'una lil mu'minina bisyarri, para malaikat tidak pernah, la yad'una, berdoa bagi orang-orang beriman, bisyarri, hal yang buruk, alladzi huwa tulul amali al-mazmum, yang hal itu adalah panjang angan-angan yang tercela, bal bil khairil ladzi huwa qasrul amali, tapi mereka para malaikat selalu mendoakan al khairi, hal yang baik, huwa qasrul amali, apa itu? Pendek angan-angan, mendoakan agar jangan panjang angan-angan. A'nil qadra, saya pengarang kitab ini Imam Abdullah Al-Haddad, alladzi la yulhi anil akhirati, maksudnya dengan angan-angan yang pendek itu adalah al-qadra alladzi la yulhi anil akhirati, kadar ukuran angan-angan itu la yulhi, tidak melalaikan, anil akhirati, dari akhirat, tidak sampai menenggelamkan lupa akhirat. Allah alam bisawab. Wa yatasayyaru ma'ahul qiyamu bil ma'ayishi, yang dapat memudahkan bersama angan-angan itu pelaksanaan bil ma'ayishi, pencarian kehidupan, allati la ghina anha, yang seseorang itu sangat perlu dengan itu, kehidupan, penghidupan, cari nafkah lah dan sebagainya. Allahu a'lam. Wasinfus salisu, golongan yang ketiga, kemarin sudah sampai 2,
Wan sinfus salisu, golongan yang ketiga, wahumul maghruruna, orang-orang yang tertipu, wal hamqa, orang yang dungu, alladzina tala alaihim al-amalu jiddan, yang angan-angan pada diri mereka sangat panjang sekali, hatta angsahumul akhirata, sampai angan-angan itu membuat diri mereka lupa akhirat. Ini golongan yang ketiga, tertipu. Di sini tulisnya dungu, panjang angan-angannya melewati batas sehingga dia lupakan akhirat. Wa alhahum, melalaikan an zikril maut, sampai lupa dari ingat akan mati, nggak ingat kematian. Ini golongan ketiga ini. Wa aqbalu biqulubihim, memfokuskan diri hatinya itu ala mahabbatid dunya, mencintai dunia, wal khirsi ala imaratiha, tamak, berambisi menyemarakkan dunia, wa jam'i khutomiha, dan mengumpulkan berbagai macam materi duniawi. Golongan ketiga. Wal ightirari bi zikhari fiha, tertipu dengan kemerlapan dunia, wa zinatiha, dan perhiasan dunia. Lebih parah ini golongan ketiga, sudah nggak ingat kematian. Allah alam bisawab. Wan nazari ila zukhratiha, dan memandang, mengagumi akan keelokan duniawi, allati dahallahu nabiyahu alaihi salam, yang Allah melarang para nabinya dari ammadil aini ilaiha, dari mengagumi, fokus pada keduniawian. Justru Allah melarang para nabi seperti itu. Jangan tamak dengan duniawi, jangan tenggelam dengan duniawi. Cinta dunia boleh, tapi jangan melupakan akhirat. Cinta saja boleh, jangan tamak, jangan rakus. Allah alam bisawab. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamuddanna ainaika, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu, ainaika, ila ma matta'na bihi, kepada apa yang telah kami berikan kepada azwajam minhum, pada golongan-golongan dari mereka, zakhratal hayati dunya, sebagai bunga kehidupan dunia, linaftinahum fi, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengan dunia itu. Warizqu rabbika khair, warizqu rabbika khairu wa abqa. Surat Toha ayat 131. Dan karunia Allah, rizki Tuhanmu, khairu, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Itu Bang Udin, jangan terlena dengan harta dunia. Kita punya kewajiban mencari, tapi jangan sampai tenggelam, lupalah akhirat, jangan sampai. Allah alam bisawab. Fatara ahadahum la yakadu yazkurul akhirata, maka kamu dapat melihat seseorang
dari mereka nyaris la yakadu yazkurul akhirah, tidak ingat terhadap akhirat, wala yatafakkaru fiha, dan tidak akan pernah memikirkan tentang akhirat. Kenapa? Terlena. Golongan ketiga ini terlena dengan duniawi. Wala yahquru lahu amrul maut, tidak terlintas akan urusan kematian. Enggak ada itu pikiran bakal mati. Wa qurbul ajali, dekatnya aja, enggak ada itu golongan ketiga ini. Sudah terlena dengan duniawi. Wa in khatara lahu nadiran, jika hal itu terlintas pada diri mereka, jarang dan tidak pernah, lam yu'assir fi qalbihi syai'an, tidak membekas di dalam hati mereka, tidak berpengaruh di dalam hatinya sedikit pun. Ini golongan ketiga begitu. Wa in khafa min ta'assurihi fihi sarafahu anhu, dan jika ia menjadi khawatir karena pengaruh in ta'assurihi fihi sarafahu anhu, di dalam hatinya, maka ia segera memalingkan diri dari lintasan itu. Wa adkhala ala nafsihi, dan segera ia memasukkan ke dalam nafsihi, hatinya itu, ma yunsihi zalik, sesuatu yang membuat dirinya terlupa akan hal itu. Ketika ingat mati langsung hilang ya, nggak berbekas. Ini golongan ketiga begitu. Ada kadang lintasan, apa ya bahasanya, melintas saja, tapi nggak berpengaruh, cepet-cepet dihilangin lintasan begitu. Beda dengan golongan pertama sama golongan kedua. Hatta la yatashawwasha alaihi, hingga dibuyarkan, alaihi iqbalu ala dunya, hingga tidak akan dikacaukan, buyarkan atas dirinya, iqbalu ala dunya, konsentrasi terhadap duniawi. Wa tamattu'u, bersenang-senang, biladzatiha, kelezatan duniawi, wa syahawatiha, dan berbagai kesenangan. Jadi tidak ada pengaruh senangnya dia dengan duniawi, kelezatan duniawi tidak membuat dia ingat akan kematian. Lupalah dengan kematian. Ini golongan ketiga. Tenggelam dengan dunia. Wal amalu ala hazal wajhi wal amalul murdil mazmumu alal itlaqi. Dan angan-angan dengan cara semacam ini adalah wal amalu al murdil mazmum, angan-angan yang membinasakan dan tercela al itlaqi secara mutlak. Jangan sampai seperti itu. Golongan ketiga, cinta dunia boleh silahkan, jangan sampai lupa bakal mati gitu. Itu hindari, jangan sampai tulul amal. Ketika sudah tulul amal, akan muncul di hatinya tamak dengan dunia karena merasa lama hidup di dunia ini gitu. Allah alam bisawab. Wa sahibuhu minal khasirin, dan berlaku itu golongan ketiga ini al khasirin, rugi. Alladzina alhadhum amwaluhum, yaitu di surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina alhadhum amwaluhum,
yaitu orang-orang yang telah dilalaikan diri mereka oleh apa? Amwaluhum, harta-harta mereka, wa auladuhum, anak-anak mereka, an zikrillah, dari mengingat Allah. Hati-hati dengan harta dan anak kita, bisa melalaikan kita ingat kepada Allah. Itulah duniawi itu. Wa saufa yaqulu, dan kelak ia akan mengatakan, indama yanzilul maut bihi, saat turunnya kematian kepadanya, wa yu'ayinul akhirah, terlihat jelas tuh akan akhirat. Baru dah dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika sudah tahu dengan matanya diperlihatkan oleh Allah akhirat, Rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat. Giliran sudah ditenggorokan baru sadar. Ya Fir'aun itu semasa hidupnya zalimnya luar biasa, bisa tenggelam mau mati, baru mengakui tolak oleh Allah Subhanahu. Kayak begini nih soal Munafikun, nanti banyak orang-orang yang ngomong seperti itu. Ya Tuhanku, la akhartani, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianmu? Allah alam bisawab. Ala wifqi ma zakarallah, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Fa wa may yaf'al zalika, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wa may yaf'al zalika, barang siapa yang berbuat demikian, faulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Wa anfiqu, dan belanjakanlah sebagian dari apa mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan kepadamu, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ayaqulu Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, kami akan bersedekah ya Allah, ya Tuhan, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang solihin. Banyak salah. Makanya kalau bisa itu doa itu, wa alhiqna bisolihin. Ternyata para nabi, para rasul itu semuanya adalah solihin, golongan orang yang soleh. Orang-orang yang kafir nih, yang diperlihatkan akhirat, pada ngomong seperti itu. Bilaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Maka di atas itu Allah berpesan, wa anfiqu mimma razaqnakum,
infakkan tuh harta rezeki kalian. Kenapa? Karena banyak nanti orang yang menyesal, yang dia ucapkan adalah fa'asoddaqo, kami akan bersedekah. Dulunya pelit gitu. Kamu bersedekah. Wala yu'akhirallahu nafsan, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian mereka. Idza jaa ajaluha, apabila sudah datang waktu kematiannya. Enggak bisa minta diundurlah, minta dimajukanlah, enggak bisa. Sudah tertulis. Bang Udin misalnya di sana tertulis nanti meninggalnya di Arab Saudi misalnya, tahu Bang Udin umroh ke sana. Di sana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kan itu. Itu umur nggak ada yang tahu. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Wallahu a'lam bishawab. Faqad balaghna, dan sungguh telah sampai berita kepada kami, di pengarang ngomong, anna malakal mauti alaihi salam yuzhiru lil insani, bahwa malaikat maut akan menampakkan diri, yuzhirul lil insani, akan menampakkan diri kepada seseorang manusia, indama yabqa min ajalihi syai'un yasir, menampakkan diri kepada seorang manusia di saat tersisa dari ajalnya yang dekat itu. Jadi sakarat ya Pak Haji ya. Itu di sini tertulis, kata pengarang ini, malaikat itu muncul tuh, nongol. Makanya saya pernah diceritain itu, nggak sampai meninggal, dia merasa kayak di alam lain. Terus itu ada wujud orang putih pakai sorban putih. Terus dia dengar ada yang ngucapin Allah, Allah. Dia dengar tuh, akhirnya sadar, nggak terlena dengan yang pakai sorban putih tadi. Kalau dia terlena meninggal tuh. Itu tetangga saya di Citayam Pak Haji. Dia cerita gitu. Sudah nggak kata apa-apa lah. Tapi ketika, makanya penting itu, orang ketika kondisi begitu harus dibisikin lafaz Allah di telinganya. Kalau dia belum waktunya meninggal, itu akan ingat kata itu, akhirnya sadar. Allah alam bisawab. Fayukhbiruhu bihi, lalu malaikat maut fayaqulu lahu, akan memberitahu orang itu tentang ajalnya. Ya malakal maut, maka orang itu berkata, ya malakal maut, wahai malakal maut, akhirni qalilan, tangguhkan ajalku sebentar saja, li'atuba ila rabbi, agar aku bisa bertobat kepada Tuhanku, wa astaghfiruhu, dan memohon ampun kepadanya. Begitu. Fayaqulu lahul malaku, lantas malaikat maut berkata lagi, qad zalamma, qad qalamma ukhirta wa umirta, sungguh telah lama, lama berarti ya, telah lama sekali kamu diberi penangguhan, wa umirta, dipanjangin umurmu sudah, walam tatub, kamu tidak mau bertobat. Jangan heran kalau ada orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, umurnya panjang-panjang, ya begitu. Allah kasih itu, biar apa? Sadar taubat, nggak mau taubat.
Allah kan Maha sayang, Maha Rahman, Maha Rahim. Kasih umur panjang, nggak mau taubat lah, nggak mau sadar. Allah alam bisawab. Waqad inqadatul muddatu, dan sungguh telah berakhir masa hidupmu, gitu kan. Wabalahtal ajala, dan telah sampai ajal batasmu waktu ini. Alladzi katabahu Allahu laka, Allah sudah tetapkan itu untukmu, nggak bisa diundur. Cuman pernah dengar baji ya, Nabi Muhammad itu diundur ya, ceritanya ya, dia belum siap gitu ya. Apa itu ceritanya? Datang malaikat, pernah dengar baji ya? Cerita Nabi Muhammad malaikat mau datang gitu. Apa tuh? Menanyakan ya. Abi. Oh gitu ya. Malaikat Jibril. Kalau Nabi Musa itu nggak jadi ya. Yang ditampar apa ya katanya? Aduh. Allah alam bisawab. Ya. Kalau memang Allah sudah tentukan ajalnya, nggak bisa diundur. Makanya mumpung kita masih Allah berikan hidup, kemudian jangan tinggalin zikir, ibadah, cari duit perlu, penting. Cinta dunia boleh, nggak ada yang larang. Jangan lupa dong akhirat. Sholatnya jangan ditinggal, itu. Terakhir, qala ba'dul ulama rahmatullahi alaihim, berkata sebagian ulama, walau kanatid dunya bi asriha lihadzal insani, maka seandainya dunia dengan segala isinya milik orang yang minta penangguhan ajal, ditebuslah, tolong dong nih miliaran triliunan duit gitu kan. Wa abkanahu ayyashtariya biha sa'atan wahidah, tidak bisa dibeli dengan dunia miliknya itu sa'atan wahidah, walaupun sesaat aja diundur, 1 menit aja. Yazidu wa fi umrihi, atau menambahkanlah umurnya dengan hartanya dia yang punya itu triliunan misalnya, nggak bisa. Wa ya'taziru fiha ila rabbihi la fa'ala, dan ia dapat beralasan kepada Tuhannya di saat itu, pastilah ia akan lakukan. Tidak bisa, harta berapapun tidak bisa mengundurkan ajal kita kalau memang Allah sudah tentukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa